Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Nah, kali ini kita akan membahas materi baru, yakni pantun. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa itu pantun? Nah, pantun adalah bentuk puisi Indonesia yang tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak A, B, A, B. Tiap larik biasanya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk tumpuan atau sampiran saja. Dan baris ketiga, baris keempat merupakan isi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama adalah satu bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, baris 1 dan baris 2 merupakan sampiran. Yang ketiga, baris 3 dan baris 4 merupakan isi. Yang keempat, satu baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Yang kelima, satu bait terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang keenam, bersajak A, 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 A atau A, B, A, B. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur pantun. Pada umumnya, pantun memiliki 4 baris. 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris terakhir disebut sebagai isi. Baris 1 dan baris 2 biasanya untuk membentuk rima dan pada umumnya bagian sampiran ini tidak berhubungan dengan isi dari pantun tersebut. Sedangkan baris 3 dan 4 biasanya merupakan isi pantun yang merupakan bagian dari tujuan pantun tersebut. Selanjutnya, kita juga akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks pantun. Yang pertama, diksi. Diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras. Kedua, bahasa kiasan. Bahasa yang digunakan pelantun untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa. Yang ketiga, imaji atau citraan yang dihasilkan dari diksi dan bahasa kiasan dalam pembuatan teks pantun. Yang keempat, bunyi atau rima dan irama. Rima merupakan unsur pengulangan bunyi pada pantun, sedangkan irama adalah turun naiknya suara secara teratur. Nah, selanjutnya kita di sini juga akan membahas langkah-langkah membuat pantun. Yang pertama, memahami karakteristik pantun. Nah, dengan memahami karakteristik pantun, maka pantun akan lebih mudah dibuat sesuai dengan tujuan yang ingin disampaikan. Yang kedua, menentukan tema. Pilih jenis pantun yang dianggap menarik seperti misalnya pantun cinta, pantun agama, pantun jenaka, nasihat, teka-teki, pantun pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, menulis isi. Trik menulis pantun yang paling mudah adalah menulis isinya terlebih dahulu secara berurut. Yang keempat, menulis sampiran. Menentukan sampiran untuk melengkapi isi, yaitu baris 1 dan baris 2 dengan memperhatikan persamaannya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis pantun dan contohnya. Yang pertama, ada pantun kiasan. Artinya tidak langsung terlihat namun tersirat. Contohnya, belajar dalam gelap, dapatkan ular warna hitam, berkenalan tanpa menatap, bagai meraba dalam kelam. Nah, yang kedua, ada pantun cinta. Berisi pesan tentang cinta, keromantisan, perasaan rindu antara dua insan yang sedang dimabuk cinta. Contohnya, walaupun laut di kayu, tapi mengapa terasa rata? Walaupun kamu jauh, tetapi mengapa aku cinta? Yang ketiga ada pantun nasihat. Pantun nasihat berisi pesan moral atau bermakna untuk mendidik dan menebar kebaikan. Di sini contohnya,
Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Nah, yang keempat ada pantun jenaka. Pantun ini biasanya digunakan untuk menghibur, kadang juga digunakan untuk saling menyindir, namun dalam suasana hangat dan akrab. Di sini ada contohnya juga ya. Ada kera mirip buaya. Keduanya naik pedati. Dikira mirip Luna Maya, ternyata yang dilirik Mpo Ati. Nah, yang kelima ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki bisa menghangatkan suasana karena mengajak pendengarnya untuk berpikir. Pantun ini memiliki pertanyaan di bagian isi. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau Tuan sekuat halilintar, pakai baju begitu gaya. Kalau Tuan memang pintar, hewan apa yang sangat kaya? Nah, yang kelima ada pantun agama. Pantun agama mengingatkan pada tuntunan agama, hubungan manusia dengan pencipta, dan nilai religi yang kuat. Contohnya, ketika peniti patah, jangan gantikan dengan busa. Ketika hati melemah, jangan lupakan Yang Maha Esa. Nah, yang ketujuh ada pantun peribahasa. Pantun peribahasa tentu saja penuh dengan peribahasa ya. Contohnya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, pantun peribahasa ini tentunya tidak asing ya bagi kita, karena kita juga sering mendengarnya bukan? Setelah tadi saya menjelaskan tentang pantun yang dimulai dari pengertian, ciri-ciri, langkah-langkah, kaidah kebahasaan pantun, hingga jenis-jenis pantun dan contohnya. Apakah di sini ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah pantun adalah bentuk puisi lama yang terdiri atas 4 larik, berima silang, A, B, A, B. Larik pertama dan kedua disebut sampiran, larik ketiga dan keempat disebut isi. Pantun pada umumnya memiliki 4 baris, 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris terakhir disebut sebagai isi. Baris 1 dan baris 2 biasanya untuk membentuk rima dan pada umumnya bagian sampiran ini tidak berhubungan dengan bagian isi dari pantun tersebut. Sedangkan baris 3 dan baris 4 biasanya merupakan isi pantun yang merupakan bagian dari tujuan pantun tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Saya Seviani Taniasari. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.